Hai hai halo. Anak-anak, kita akan belajar lagi tentang merawat tanaman atau tumbuhan dari tema 2 masih subtema 3. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu memahami cara merawat hutan bakau, dan yang kedua, siswa mampu memahami cara merawat pohon mangga dan sejenisnya. Nah, sementara kita akan belajar tentang hutan bakau. Hutan bakau disebut juga dengan sabuk hijau. Nah, maksudnya hutan bakau adalah kawasan hijau yang tumbuh di pinggir pantai. Kalian bisa melihat pada gambar yang sudah ada. Manfaat hutan bakau adalah yang pertama, melindungi garis pantai dari pengikisan, supaya daratan tidak semakin hari semakin jauh dari lautan. Lalu, 2, meredam gelombang besar seperti contohnya tsunami. Jadi tidak langsung menuju daratan, tetapi yang pertama ditahan dahulu oleh hutan bakau atau sabuk hijau. Nah, cara merawat hutan bakau ada 2, yaitu melalui penyiangan dan penyulaman. Kita akan belajar lebih lanjut tentang hal itu. Yang pertama adalah penyiangan. Nah, penyiangan ini dilakukan untuk membasmi hama di sekitar hutan bakau. Jadi, penyiangan ini maksudnya untuk mengurangi atau memusnahkan hama yang ada di sekitar hutan bakau. Yang kedua, penyulaman. Apa itu? Penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Bibit atau pohon yang mati diganti oleh pohon yang umurnya sama dengan yang mati. Apa tujuannya? Supaya pohon bakau dapat tumbuh seragam. Jadi tidak ada yang pendek, tidak ada yang tinggi, tetapi hampir semuanya sama atau seragam. Nah, sekarang yang kedua adalah cara perawatan pohon mangga. Nah, tentu saja ini tidak berlaku pada pohon mangga, tetapi bisa juga pada pohon apel, pohon jeruk, dan sebagainya. Nah, cara memelihara pohon mangga yang pertama adalah seperti hutan bakau tadi adalah melalui penyiangan. Nah, penyiangan di sini agak berbeda artinya, yaitu pencabutan rumput dan tanaman liar agar tumbuhan tidak terganggu. Lalu yang kedua, pembumbunan. Nah, pembumbunan ini artinya menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Nah, sering kan kalian menyiram tanaman, mungkin airnya kebanyakan. Nah, banyak tanah yang terkikis. Nah, kalian timbun kembali tanah yang terkikis itu. Nah, kemudian pemupukan. Nah, pemupukan ini adalah pemberian pupuk. Pupuk yang baik adalah pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya dari daun kering yang kemudian busuk dan bisa dijadikan pupuk. Lalu bekas, mungkin bangkai makhluk hidup lainnya bisa dijadikan pupuk. Dan pupuk organik juga bisa kalian gunakan. Nah, maksud dari pemupukan ini untuk membantu penyuburan tanah. Tetapi pupuk yang baik adalah organik. Nah, selanjutnya adalah pemangkasan. Maksudnya adalah memotong daun dan ranting yang berlebihan supaya produksi buah lebih baik dan banyak. Jadi nutrisinya tidak banyak tersalurkan kemana-mana ke ranting atau daun yang lainnya, tetapi sisa makanan akan ada dan bisa disimpan menjadi buah. Itu maksudnya pemangkasan. Lalu pembasmian hama, yaitu penyemprotan pestisida
Misalnya kalau ada tikus atau ada hama lainnya seperti insektisida juga diberikan saat hama menyerang. Oke. Nah, kesimpulan yang pertama adalah semua tumbuhan harus selalu kita rawat karena mereka termasuk makhluk hidup. Kesimpulan yang kedua adalah perawatan antara satu tanaman dengan yang lain berbeda tergantung jenis tanamannya. Jadi, jika kita ingin merawat tanaman, kita harus mengenal jenisnya dulu supaya tidak salah dalam merawat. Begitu anak-anak. Nah, selamat dan semangat belajar!